Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan S1 Akuntansi. Saya Desi Ramawati. Saya Oktavia Jumaira. Kami di sini akan membahas materi uji asumsi klasik. Pendahuluan. Analisis regresi merupakan alat statistik yang sering digunakan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel dalam suatu model. Namun, dalam penerapannya, analisis regresi mengandalkan beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi agar hasilnya dapat diandalkan. Asumsi-asumsi ini dikenal sebagai asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk memeriksa sejauh mana model regresi memenuhi asumsi-asumsi tersebut. Seiring dengan pertumbuhan dalam bidang analisis statistik, penerapan analisis regresi telah menjadi sangat umum dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ekonomi hingga ilmu sosial dan dari ilmu lingkungan hingga kedokteran. Namun, pemahaman yang mendalam terkait dengan validitas model regresi sangat penting, karena hasil analisis yang tidak tepat dapat mengarah pada kesimpulan yang keliru. Kedua, definisi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS, maka demikian itu tidak memerlukan persyaratan asumsi. Asumsi-asumsi klasik meliputi yang pertama ada asumsi tentang normalitas. Residual dari model regresi harus terdistribusi secara normal. Yang kedua ada asumsi tentang heteroskedastisitas. Ketidaksamaan varians dalam residual harus seragam sepanjang garis regresi. Yang ketiga ada asumsi tentang multikoliniaritas. Tidak boleh ada korelasi sempurna antara variabel bebas. Yang ketiga ada asumsi tentang independensi residual atau sisaan harus tidak berkorelasi satu sama lain. Klasik misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Model regresi adalah sebuah persamaan yang digunakan untuk memenuhi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi memiliki dua jenis, yakni model regresi berganda dan sederhana. Regresi berganda adalah model regresi yang di dalamnya melibatkan lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Sedangkan model regresi sederhana adalah hanya ada satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis yang satu ini biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap satu variabel dependen pada penelitian tersebut. Yang ketiga ada jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas seperti uji Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, atau Jarque-Bera untuk memeriksa apakah residual terdistribusi secara normal. Yang kedua ada uji autokorelasi. Penggunaan uji seperti Durbin-Watson, Jungbox, atau uji Lagrange multiplier untuk mendeteksi keterkaitan antara residual. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Gunakan tes seperti Bruce, Fagan, White, atau Goefeld-Quandt untuk mendeteksi variasi yang tidak seragam dalam residual. Uji multikoliniaritas menggunakan faktor inflasi varians dan uji korelasi antara variabel untuk mendeteksi korelasi yang kuat. Yang keempat, jenis-jenis asumsi klasik pada regresi linear. Yang pertama, uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Asumsi klasik pada regresi linear sederhana antara lain: A. Data interval atau rasio. B. Linearitas. C. Normalitas. D. Heteroskedastisitas. E. Outlier. F. Autokorelasi hanya untuk data time series.
Uji asumsi klasik memiliki peran penting dalam penelitian kuantitatif. Melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan. Jika hasil uji asumsi klasik tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam seperti rasa panik, transformasi data, atau mencoba menggunakan metode uji lain yang dirasa lebih cocok dengan data yang ada. Namun, penting untuk diingat bahwa memanipulasi data agar sesuai dengan asumsi klasik tidak dianggap sebagai praktik yang tepat. Terkadang, analisis hipotesis dapat dilakukan tanpa harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dan jika hasil uji asumsi klasik tidak sesuai dengan yang diharapkan, kesimpulan hasil analisisnya pun tidak sesuai menjadi tidak valid. Asumsi seperti random sampling, normalitas, dan linearitas sering dianggap sebagai formalitas dalam praktik penelitian. 7. Solusi apabila uji asumsi klasik tidak terpenuhi. Kondisi uji asumsi tidak diperlukan. Uji asumsi klasik ini tidak diperlukan apabila jenis analisis regresi tidak berdasarkan OLS, seperti regresi logistik dan regresi ordinal, diganti dengan analisis non-parametrik. Apabila uji asumsi tidak terpenuhi, maka yang dilakukan pertama, mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi atau multikoliniaritas. 2. Menambah jumlah observasi. 3. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma manual, akar kuadrat, atau bentuk first difference delta. Yang keempat, mengganti dengan alternatif analisis dengan menggunakan analisis non-parametrik. Penanganan pelanggaran asumsi klasik. Penanganan pelanggaran asumsi klasik dapat melibatkan berbagai strategi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Transformasi data. Jika data tidak memenuhi asumsi klasik seperti tidak terdistribusi secara normal atau tidak memenuhi asumsi linearitas, transformasi data dapat dilakukan. Beberapa transformasi yang umum digunakan adalah transformasi logaritmik, akar kuadrat, atau inverse, tergantung pada bentuk distribusi data. Kedua, menghapus outlier. Jika terdapat outlier yang signifikan dalam data, mereka dapat dihapus atau dipangkas. Namun, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum menghapus outlier, karena dapat mempengaruhi hasil analisis secara keseluruhan. Ketiga, menggunakan metode analisis alternatif. Jika pelanggaran asumsi klasik tidak dapat diperbaiki dengan transformasi data atau penghapusan outlier metode, analisis alternatif dapat digunakan. Misalnya, jika terdapat pelanggaran heterokedastisitas, metode regresi yang memperhitungkan heterokedastisitas seperti regresi robust dapat digunakan. Keempat, menggunakan metode non-parametrik. Jika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau distribusi lainnya, metode non-parametrik dapat digunakan sebagai alternatif. Metode non-parametrik tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu dan dapat memberikan hasil yang lebih tahan terhadap pelanggaran asumsi klasik. Kelima, melakukan analisis sensitivitas. Jika hasil sangat dipengaruhi oleh pelanggaran asumsi klasik, analisis sensitivitas dapat dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil analisis berubah jika asumsi klasik dipenuhi atau dilanggar. Sekian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.